Mau melihat bagaimana cara menghubungkan file HTML dengan CSS kita, ada 3 cara. Pada dasarnya ada inline, internal, dan eksternal. Kita akan melihat satu persatu dan cara mana yang dianjurkan untuk digunakan. Sebelumnya saya sudah punya file HTML dasar di sini. Sekali lagi kita tidak belajar HTML di sini, hanya CSS. Di sini saya sudah punya tag H1 dan tag P. Kita lihat belum ada yang berubah, hanya standar dari HTML. Kita langsung masuk pada cara pertama, yaitu inline. Caranya di antara tag pembuka, sebelumnya saya besarkan dulu. Di antara tag pembuka ini kita bisa memasukkan keyword style. Style lalu sama dengan tanda kutip. Misalnya saya di sini sudah mulai masuk menggunakan CSS, tapi nanti kita akan melihat satu persatu cara mengganti warna. Di sini poinnya hanya menggunakan cara mengintegrasikan HTML dan CSS, tapi bukan dari penggunaan CSS itu sendiri. Jadi nanti nggak apa-apa kalau teman-teman belum tahu maksudnya color ini apa, terus blue apa, saya ini nggak apa-apa. Kita cuma mau melihat perbedaan dari inline, internal, dan eksternal. Saya save file saya. Pada saya refresh, kita lihat H1 saya sekarang berubah warnanya menjadi biru. Lalu yang inline sudah lewat, sekarang kita masuk ke internal. Cara menggunakan internal adalah menggunakan keyword style. Seperti tag HTML, ada pembuka, ada penutup. Lalu di antara sini misalnya kita mau mengubah paragraf kita dengan kurung kurawal. Saya mau merubah warnanya misalnya menjadi merah, titik koma, saya save. Kita lihat paragraf saya sekarang berubah menjadi merah. Lalu kita masuk yang ketiga, yaitu file eksternal. Artinya kita memisahkan file HTML dan CSS kita. Dan ini sangat-sangat dianjurkan agar file kita lebih rapi, lebih mudah dilihat. Kita bikin file baru, teman-teman bisa langsung save, bisa dengan save S atau Command S atau Ctrl S. Kita beri nama style yang umum digunakan. Namanya sendiri bebas, teman-teman mau kasih nama apa, tapi file ekstensinya harus .css. Saya save di sini. Lalu misalnya kita mau mengubah ukuran dari paragraf kita, font size. Nanti kita sekali lagi akan lebih detail membahas satu persatu menggunakan atribut dan nilai-nilai dari CSS. Saya ganti menjadi 30 pixel misalnya, titik koma. Lalu sekarang kita belum bisa melihat perubahan karena kita belum menghubungkan file CSS kita ini. Sebelumnya ingat tadi saya menaruhnya di satu folder agar lebih mudah memanggilnya. Maka kita di sini bisa menggunakan tag ini. Harus ditutup. Ya, jadi nama tagnya link href. Lalu di sini file kita namanya apa? Style.css. Kalau kita punya folder, misalnya file CSS ini saya taruh di dalam folder style, maka kita bisa menulis nama foldernya style garis miring style.css. Tapi karena kita berada di dalam satu folder dengan file HTML kita, maka cukup dengan style.css. Lalu rel sama dengan kutip-kutip style sheet, lalu type-nya adalah text/css. Saya save, kita lihat paragraf saya fontnya berubah. Jadi kita rangkum, kita sekarang belajar cara menghubungkan HTML dan CSS. Yang pertama inline, seperti ini, langsung pada tag. Lalu internal, menggunakan tag style di antara head kita. Lalu eksternal, yang berpisah, file sendiri. Cara menghubungkannya seperti ini. Sangat dianjurkan untuk menggunakan file eksternal, karena kita mau memisahkan struktur kita dengan stylenya, penghiasannya. Ini juga sangat umum digunakan. Sampai jumpa di video berikutnya.